Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Nggak ngaruh mau ngomong apa saja, dia nggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Dengan menantang, mengatakan saya tidak akan memaafkan. Mau maafkan enggak, Mbak? Nggak ngaruh bagi kami RRT. Ya, nggak usah pakai maafmu. Tiada maaf dari kamu aja nggak apa-apa. Ya dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya juga dilaporkan, bohong lagi orang itu. Kemudian tadi dia berkata kan, saya nanti akan tunjukkan ijazahnya. Ya jelas ijazahnya udah nggak di dia kok. Bohong lagi kan? Itu ijazahnya kan katanya kan sudah disita oleh Polda Metro. Gimana bisa pegang ijazahnya? Wong ijazahnya udah disita. Bohong terus orang ini. Bagi saya mungkin soal akumulasi dari kekecewaan terhadap Jokowi. Ya, kekecewaan itu banyak sekali, mungkin dari relawan, mungkin dari konsultan, mungkin dari partai politik, ataupun kelompok-kelompok utama yang dulunya adalah generasi termul pertama merasa kecewa, kemudian agresif saat ini. Itu akumulasi bagi saya. Kalau apakah ini persoalan politik ataupun hukum, saya justru melihat ini persoalan politik ya, persoalan politik dalam arti ingin menghantam Jokowi setelah jadi presiden. Kenapa ini misalnya tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang itu 5 tahun, 10 tahun yang lalu? Karena posisi Jokowi cukup powerful, presiden yang dicintai rakyatnya, infrastruktur yang kemudian diakui, approval ratingnya sampai ke langit ke-7, kira-kira begitu. Nggak ada. Tapi setelah nggak jadi presiden, kan semua instrumen kemewahan yang dimiliki oleh Jokowi sebagai presiden secara perlahan sudah mulai berkurang. Dan apalagi setelah pisah jalan dengan PDIP, nyaris kan tidak punya partai yang cukup solid untuk memberikan perlawanan. Dulu saya membayangkan kalau perjuangan ijazah ini Jokowi itu masih bersama dengan PDIP, saya membayangkan orang seperti Adian Apitupulu, Masinton Pasaribu itu paling agresif memberikan pembelaan yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tapi karena pecah kongsi, karena sudah pisah jalan, ya terkesan Pak Jokowi itu memang ditinggalkan sendiri, melawan sendiri terhadap kelompok-kelompok yang selama ini selalu menuding ijazahnya itu sebagai sesuatu ijazah yang tidak benar. Nah, akumulasi semacam ini yang sepertinya dibaca oleh Jokowi, sehingga expose yang terkait dengan ijazah ini kan stamina politiknya sudah setahun penuh dan nyaris tidak tergantikan oleh isu yang lain. At the end bagi saya, siapapun yang kalah dan menang terkait dengan ijazah ini nggak ada gunanya, Bang Don. Untuk apa? Kan tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah Jokowi jadi presiden periode, tidak akan mengubah pernah jadi mantan wali kota dan gubernur. Satu-satunya mungkin yang ditarget adalah bagaimana Jokowi itu dipersepsikan tidak sebaik yang selama ini dibayangkan oleh banyak orang. Kalau kita membaca undang-undang sebenarnya kan tidak wajib melampirkan ijazah asli. Undang-undangnya itu hanya boleh menyertakan fotokopi surat keterangan lulus, ijazah ya SMA ataupun S1 yang saja yang dilegalisir. Udah segitu aja. Ya. Saya aku yakin dengan kontras yang sangat tajam, dengan pengalaman saya lebih dari 30 tahun, bahkan kalau total itu 40-an tahun. Jadi clear banget ya, itu nanti akan ada jelas bahwa itu adalah palsu. Saya pribadi, saya percaya Pak Jokowi lulus. Ya, saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Gibran juga lulus. Adi Praetno saya ngomong gini masih ketawa nih. Gue pikir lo nggak percaya atau kira-kira gitu ya. Tapi kalau mau ditarik pada isu yang lebih beratnya, pada titik ini marketnya besar dan disinilah karakter dan kualitas masyarakat kita melihat politik. Sisi gosip, urusan pribadi, bener atau enggak bodong gitu kan, hal-hal seperti ini. Yang muncul pun kita tahu loh, kebanyakan orang-orang yang ngerti entertaining gitu ya. Saya sebut aja lah Roy Suryo gitu. Misalnya orang-orang kan yang entertaining. Dan kalau kita mau masuk ke dalam hal yang sifatnya pembenahan, yuk masuk ke situ, tapi jangan dalam konteks karena saking bencinya sama Jokowi, gitu, pokoknya nggak ketemu bukti palsu, sekarang Gibran gitu. Nanti jangan-jangan Kaesang dan lain-lain, itu menurut saya tidak sehat. Biasanya itu memang orang yang sakit hatinya dalam, itu karena memang merasa soulmate. Jadi karena dulunya soulmate, dikecewakan, ya sakit hatinya jauh lebih dalam dibanding orang yang nggak soulmate. Itu satu. Yang kedua,
soal maaf yang disampaikan Pak Jokowi clear bahwa memang soal maaf itu pribadi. Iyalah. Kalau soal proses hukum, Pak Jokowi kan sejak awal sudah kita sampaikan ya bahwa ini kan merespon tantangan dari Rosuryo dan kawan-kawan ketika dituding-tuding ijazahnya dulu palsu dan lain sebagainya. Memang palsu Akhirnya gimana? direspon oleh Pak Jokowi dengan melaporkan ke kepolisian dan berproses. Nah, ketika berproses mungkin ya Mas Roy dan kawan-kawan ini agak gagap juga karena dia nggak nyangka enggak juga ternyata ditemukan potensi pasal-pasal lain yang justru disangkakannya memberatkan Mas Roy kan gitu loh. Nah, ini Gagap biasa nggak dalam adil proses lah hukum. sekarang. Nah, maksud saya sekarang ini memang itu haknya Pak Jokowi ya untuk memberi maaf atau tidak walaupun sudah disampaikan Pak Jokowi. Nggak ngaruh. Dan kalau disampaikan juga soal dia akan menunjukkan ijazah, bukan berarti juga Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah, belum tentu juga bahwa memang ijazahnya sudah ada dalam proses hukum yang sekarang disita. Nah, itu karena memang itu milik Pak bohong kan Jokowi. kata-katanya, gitu loh. Dalam milik Pak Jokowi nanti yang menunjukkan di proses sidang, bukan berarti Pak Jokowi yang nenteng nih. Enggak, kan Jadi- kalimatnya bohong. Mungkin menurut saya matrosnya tekanannya agak tinggi ya. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa yang disampaikan Pak Jokowi nanti saya akan perlihatkan itu bukan berarti dia membawa Ya, enggak lah, menenteng kalimatnya ijazah. salah. Nggak Kalimatnya begitu, salah. gitu Oke, loh. kalau misalnya menunjukkan dalam konteks di persidangan, menurut Mas Roy, Hah? kalau ditunjukkan dalam misal barang bukti yang sudah Ngapain ada, cuma ditunjukkan? Kalau ditunjukkan kemarin harus diperiksa. Makanya kita juga kemarin mengusulkan dan insya Allah itu rakyat Indonesia akan melihat. Kalau mau fair, lakukan uji independen oleh peneliti-peneliti independen. Oke, Misalnya kita- BRIN, UI dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang menurut saya publik itu penasaran ya. Apa soal ending dari ijazah ini semua? Iya. Apakah pembuktian yang akan dilakukan di pengadilan itu akan memberikan rasa puas publik ataupun tidak? Tapi bagi saya satu hal ya, bahwa ini semacam eksepsional di mana Pak Jokowi itu memang dituntut untuk membuktikan kepada publik soal apakah ijazahnya itu seperti yang dituduhkan ataupun tidak. Tapi Jokowi tentu punya alibi dong, dia membela bahwa persoalan ijazah itu tidak harus diumbar kepada publik. Satu-satunya instrumen untuk membuktikan itu semua adalah soal pengadilan. Bahkan kalau kita mendengarkan wawancara Pak Jokowi dengan salah satu TV swasta yang lain misalnya, bagi saya itu semacam pesan yang cukup tebal bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya tidak terlampau peduli dan bahkan tidak terlampau mengikuti bagaimana persoalan ijazah yang persepsinya sudah cukup bias kemana-mana secara politik. Sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa ingin bicara tentang ijazah Pak Jokowi ya kuncinya hanya di pengadilan dan hukum. Sementara persepsi-persepsi politik terkait dengan isu ijazah, saya kira itu tidak akan memberikan efek apapun. Makanya Pak Jokowi ya hanya akan ingin ditunjukkan di pengadilan. Ini sebenarnya disampaikan Pak Jokowi mengulang dari apa yang saya sampaikan. Karena saya sudah pernah sampaikan itu, bahwa Pak Jokowi kebesaran ini. akan maksudnya gimana? Pak Jokowi akan Sorry. menunjukkan ijazah GR. dari SD sampai S1 waktu itu, tapi Mas Roy nggak percaya, nggak mungkin. Terus saya bilang kan gitu loh, Pak Jokowi itu akan menghargai proses hukum itu dan akan ditunjukkan, nggak percaya juga. Jadi Pak Jokowi itu memang menegaskan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya, jadi bukan barang yang baru. Jadi Jokowi Statement Pak ngikutin Jokowi. Semar. Wah, hebat. Bukan ikuti saya, bahwa saya itu komunikasi dengan Pak Jokowi, saya tahu alur pikiran Pak Waduh, Jokowi itu yang sekarang hebat. akhirnya sekarang Hebat. dipertegas Cerdas juga. banget ini Semar ini. Ya. Dan saya rasa Mas Roy sebagai mantan soulmate Pak Jokowi juga tahu juga alur pikiran Pak Jokowi seperti apa itu. Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah. Nggak mungkin dia akan menjadi. Makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak usah dianggap. Nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong, kan Iya. emang ini kan harus Loh, dipantau iya. gimana Iya, prosesnya. maksudnya gini, karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar, ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Soal siapa orang besar yang ada di belakang gerakan ini semua. Tapi setahu saya memang setiap gerakan politik dari dulu pastinya ada tudingan-tudingan yang mengorkestrasi. Jangankan soal ijazah, kita aja kalau demo di depan DPR, di depan istana, di gedung
pemerintahan pasti ada yang menuduh, pasti ada yang menggerakkan, ada yang menunggangi, ada free rider dan seterusnya. Jadi statement-statement semacam ini bagi saya adalah perkara gampang, tapi at the end bagi saya ini sudah menjadi konsumsi politik dan Pak Jokowi sudah berkomitmen persoalan ijazahnya itu akan dibuktikan di pengadilan. Ya, tinggal kita tunggu nanti di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya kira di situ posisinya, tapi pada saat yang bersamaan banyak juga pihak yang menuntut. Boleh juga jika di-spill orang besar, backingan-backingan yang mengorkestrasi persoalan ijazah ini cepat terus berlarut-larut hingga bertahun-tahun. Saya termasuk yang juga ingin tahu apakah yang dimaksud dengan orang besar itu yang punya badan besar? Apakah orang besar itu yang memiliki irisan yang sesuai bahasa relawan Jokowi itu misalnya warna biru, ya kan? dan seterusnya sehingga tidak ada dusta di antara kita dan terang benderang sebenarnya siapa yang ingin memainkan ini semua. Apalagi misalnya kalau kita mendengarkan argumen orang besar ini, katanya dia punya intensi untuk maju di 2029 minimal mengincar posisi calon wakil presiden. Live Force saja katanya mengatakan sudah melakukan identifikasi, tapi nggak pernah bercerita mana ijazah yang diidentifikasikan, dia diidentikan. Katanya ada 13. Nggak pernah satu pun minimal tunjukkan nomornya nomor berapa. Kita kan bisa menguji. Namanya ilmiah, Mbak. Itu harus bisa di-challenge, harus bisa diuji, harus bisa kemudian dikomparasi lagi. Saya sudah menguji ijazah Jokowi itu dengan 1115 Pronojiwo, 1116 Sari Mulyono, 1117 Sri Mulyani. Tidak identik. Ketika kita bicara mengenai Pak Jokowi terus-menerus dibahas dalam ijazah palsu, bisa juga malah jadi bumerang. Akhirnya tetap pada di atas panggung. Dan ketika diserang oleh orang-orang yang mungkin kadang-kadang terlalu antagonis, bukan tidak mungkin efeknya malah positif buat Pak Jokowi. Itu yang menurut saya, ya semoga siapapun yang bermain, ya saya berharap udahlah, lu kerja politik aja lah kalau pengen punya ambisi di 2029 gitu. Sayang gitu waktu dihabiskan seperti itu. Kami mengajukan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian juga UI atau kampus lain ya. Saya dengar kemarin ada orang dari teman-teman dari kampus juga, jangan UI dong. UI kan ya quote and quote nggak terlalu suka sama UGM. UI kan mana aja lah. Mau UI, mau ITB, mau IPB, pokoknya kampus yang punya itu. Atau misalnya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang punya peralatan CMV yang juga bisa memeriksa dokumen itu asli atau tidak. Nah nanti dokumen yang kemarin diributkan itu ya yang tidak pernah atau tidak boleh kami pegang, dan nggak ada seorang pun yang megang ya. Kalau ada orang yang berkata pernah megang itu halu ya. Kertas itu ada dalam stop map. Stop map itu ada plastiknya. Bagaimana bisa jari itu masuk nembus? Itu mungkin David Copperfield yang bisa. Atau kalau saya sulap itu baru bisa. Jadi nggak mungkin kan meraba itu. Yang menjadi persoalan, apakah apa yang dilakukan dan nanti hasilnya itu tidak menguntungkan Roy Suryo, apakah dia bisa terima? Dan saya yakin tidak. Karena siapapun, kelompok manapun, instansi apapun, sudah kita lihat itu, ketika tidak menguntungkan Roy Suryo, itu pasti dia akan melihat bahwa itu bukan bagian yang memang perlu untuk dia setujui. Misalnya kayak tadi disampaikan, yang meraba halu, padahal itu yang meraba pengacaranya Bang Egy Sujana, yang bagian dari 8 orang tersangka itu yang berada di dalam juga. Nah karena itu dianggap tidak menguntungkan Roy Suryo, makanya dianggap halu. Padahal itu bagian dari timnya juga itu. Gini walaupun loh ya, bukan pengacaranya ijazah Roy itu Suryo dalam ya, plastik tapi kan bisa-bisanya pengacaranya tangannya Egy meraba Sujana. masuk itu kan halu. Yang disampaikan oleh semua pihak yang tidak menguntungkan Roy Suryo itu pasti akan dibantah, termasuk juga ketika diajukan BRIN dan lain sebagainya. Apakah hasilnya nanti kalau memang itu juga tidak menguntungkan Roy Suryo akan diterima? Saya rasa tidak juga, karena memang karena jelas niatnya bohong itu nanti kalau enggak. Bukan lagi mencari kebenaran tuh Mbak, tapi bagaimana membangun opini-opini publik. Jadi kalau ditanya siapa yang cari panggung, ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Pindah-pindah itu tempatnya cari panggung itu. Saya nggak usah cari panggung. Silakan saja. Panggung udah ada sendiri. Inilah. Semar ini cari panggung nih. Sudah melihat, sudah bisa menilai bagaimana proses ini berjalan dan lain sebagainya. Dan saya rasa orang sudah bisa lihat ya, bahwa ternyata Roy Suryo bukan mencari kebenaran. Waktu itu kita tahu ya, dengan lantangnya Roy Suryo sampaikan, perlihatkan saja, tunjukkan saja selesai, tunjukkan saja selesai. Diuji. Terus kalau tunjukkan ngapain juga gitu.
terus saya sampaikan, kalau ditunjukkan saya bilang tidak akan menyelesaikan persoalan, betul kan tidak menyelesaikan persoalan. Saya sudah Ketika ngomong ditunjuk, dari awal juga. nggak selesai juga. Nggak Pasti mungkin minta cuma ditunjukkan. dilakukan lagi uji, setelah diuji nanti Brin Iya. nanti nggak menguntungkan lagi, dia nggak percaya lagi, dianggap bahwa ini bagian juga dari konspirasi dan lain sebagainya. Jadi maksud saya selalu ada narasi-narasi membangun seolah-olah memang proses ini jika tidak menguntungkan Roy Suryo itu proses yang bukan salah. menguntungkan. Nah, Padahal apakah- sejak Oke. awal Jadi kalau itu nanti misalnya ada ujinya identik misalnya, oke kita adu bukti. Begitu kita adu bukti dan itu disiarkan terbuka, fair, semua alat boleh lihat. ujinya Nah itu tuh. apa, Nanti akan kelihatan alat ujinya nanti bisa lihat. orang ijazah Pak Iya. Jokowi yang nggak pernah pegang kok udah Sudah menyatakan kita itu bisa jadi alat lihat dengan uji. identik Nggak gitu loh, bisa makanya begitu. gitu. Oke. Nah Penelitian ini itu dasarnya nggak jelas. punya pengetahuan Alat teknis ujinya nggak bisa jawab. Susah ini media- berdebat dengan diambil orang dari yang nggak media ngerti sosial. teknis itu susah Mbak Friska. Oke. Pemirsa Diambil Kompas dari TV. Oke, media dan sosial, Orang nggak punya lalu pengetahuan disampaikan bahwa teknis itu sama palsu, sekali, palsu. hanya Nggak masuk hanya akal. menggunakan Jadi ini mengganggu intelektualitas kalau kita nih. Semar ya, Mengganggu Semar tuh kecerdasan apapun yang berpikir kita dikatakan nih, oleh Pak. Petro ini, apapun yang dikatakan Petro itu pasti yo. Kita balik dulu ya, balik dulu yang tadi ya, Mas Semar. Gitu, jadi Kalau kata percuma aja. Oke, Semar kita gantian dulu ya, Jadi, kalau dua-duanya menurut apa, saya ada sudah yang lah, berat. sudah Mas Roy lah. gantian dulu sama Ya, Mas Semar, kita gantian Mas Semar. Kalau Mas ini Semar. kayak dagelan, Oke. Mbak. Kan- Yang objektif itu kan jelas, Mbak. Dia mau menguji ijazah itu asli atau palsu. Oke. Ini ijazah yang benar. Ijazah yang ada di Pak Jokowi diuji sama Lah, Pak sekarang Roy. diuji. Nah ini Ayo. Roy belum pernah pegang, apalagi nguji tiba-tiba menyatakan Makanya sekarang diuji. palsu. Ini kan gak Ayo. bakal sehat kita nih. Oh, ya, hipotesis itu boleh. Lo gimana? Kita ketika peneliti. dengan lantangnya menyampaikan, ya peneliti juga ada juga metodologinya dan lain Ada, sebagainya. makanya Masa alat kita ikuti. ujinya? Daripada alat dia ujinya kan nggak ngambil- ngerti apapun. ngambil dari Teknologi media nggak ngerti. sosial, Fotografi terus dia nggak coba ngerti. teliti, Komputer terus dia nggak ngerti. sampaikan Mendebat bahwa yang ini- kita ngerti bahwa ini teknologi. palsu, Aduh, palsu. konyol dah. Nah, Kasihan si deh, Mbak. Mas Roy ini merasa si paling ngerti. Lah, merasa memang si paling ngerti sekolah. mana? Tapi kita tahu semua bagaimana Roy Suryo dan saya nggak akan Gimana? sebut itu lagi. ya. Petro Tapi ini, kita tahu, Petro publik ini tahu ikuti semua.